Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pimpinan, baik kabar CFD Madya maupun bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh peserta apel pagi yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pagi hari ini kita semuanya diberikan kesehatan. Moga-moga kita bisa memanfaatkan kesehatan ini untuk menguatkan iman kita, Islam kita. Kemudian setelah itu kita bisa memanfaatkan kesehatan kita untuk amal soleh dalam wujud pekerjaan kita sehari-hari sebaik-baiknya. Salawat serta salam marilah kita sampaikan dan junjungan kita, kecintaan kita, bahkan kecintaan Allah, Habibullah Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, kerabatnya, dan insya Allah kita semuanya nanti di yaumul hisab mendapatkan syafaat beliau. Kemudian di yaumul akhir kita mendapatkan rahmatnya Allah, ridhonya Allah, maghfirahnya Allah, sehingga kita nanti pada yaumul akhir bisa bertemu di tempat yang dimuliakan oleh Allah, surganya Allah. Seluruh peserta apel yang insya Allah dirahmati oleh Allah, tanggal 30 November besok lusa, hari Kamis tepatnya, Pak Rektor diundang oleh panitia Green Matrix di Bali. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang insya Allah akan menerima penghargaan dari 11 perguruan tinggi seluruh Indonesia, baik perguruan tinggi umum maupun perguruan tinggi Islam. Yang Islam hanya 3 kalau tidak salah. Insya Allah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang akan menerima penghargaan sebagai perguruan tinggi improvement terbaik. Tepuk tangan. Improvement terbaik itu maksudnya adalah mempunyai upaya perbaikan terhadap kondisi yang ada. Kalau bekerja itu dari kondisi sebelumnya ke kondisi berikutnya itu ada peningkatan yang cukup signifikan. Itu yang dinilai improvement terbaik. Ada data atau delta perbaikan yang signifikan. Walaupun improvement terbaik itu bukan berarti hasilnya sudah yang paling baik, tidak. Jelas ya. Nah, jadi ada mungkin yang sudah lingkungannya bagus, ada yang ini, tetapi alhamdulillah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dinilai memiliki semangat perbaikan yang terbaik di Indonesia. Oleh karena itu saya menyampaikan terima kasih kepada teman-teman semuanya, dari yang mengelola sampah, mengelola keamanan, mengelola perencanaan anggarannya, mengelola pencairan anggarannya yang ada hubungannya dengan itu, Sarpras, BUMN, kemahasiswaan, karena tidak mungkin kalau kemahasiswanya tidak ditata dan lingkungannya jadi ikut bersih, kan nggak mungkin juga kan, semuanya kait-mengkait. Alhasil saya sampaikan terima kasih pada semuanya atas upaya yang bisa kita lakukan. Moga-moga apresiasi dari pemerintah ini menjadi awal kebaikan untuk menumbuhkan. Kalau sekarang misalnya kita baru berjuang begini saja sudah dinilai secara nasional memiliki daya perbaikan yang baik. Artinya apa? Kalau kita bisa memiliki daya juang yang lebih bagus lagi, insya Allah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berhasil untuk bisa menciptakan kampus yang green, kampus yang hijau, kampus yang ramah lingkungan.
Ramah lingkungan ini tidak hanya ramah kepada tumbuhan, air dan sebagainya, tapi juga ramah terhadap pemeliharaannya, ramah kepada pelayanan yang tidak lain indikatornya ada dua. Bagaimana UIN itu suatu saat nyaman bagi siapapun, kemudian juga aman bagi siapapun. Jadi nyaman dan aman, nikmat. Mahasiswa nikmat, dosen nikmat, pegawai nikmat, semuanya nikmat. Oleh karena itu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan upaya kita meningkatkan kinerja kita atas apresiasi prestasi yang kita sudah raih. Yang pertama, saya berpesan juga kepada para pimpinan yang ada, baik di AOPK maupun AAKK, ada satu modal besar, UIN akan bisa menjadi lebih bagus lagi, bisa mencapai prestasi yang mungkin lebih besar lagi, yaitu disiplin menghargai waktu. Saya melihat di berbagai sektor, tadi saya diskusi sama Mas Ulung juga, ini kadang-kadang kita masih belum profesional dalam menghargai waktu. Itu kelihatan sekali Bapak Ibu, kalau kerjaan kita itu pas bertubi-tubi, kita susah sekali mau memastikan setelah ini nanti ini, setelah ini nanti jam sekian ini, setelah itu 1 jam berikutnya selesai, jam berikutnya akan masuk ke janjian dengan A, B, C. Misalnya pada saat ada order banyak seperti itu, kita itu susah. Misalnya janjian nanti jam setengah 9 ke jam 8 ada tamu, kira-kira bisa nggak dipastikan apel kita selesai jam 8, padahal datangnya saja sudah menjelang jam 8. Kayak gitu contohnya, itu susah sekali. Hampir di aktivitas banyak hal kita belum, padahal tanda-tanda kehidupan itu baik itu adalah menghargai waktu. Orang Islam sudah bukan sesuatu yang baru lagi. Justru Islam itu pendidikan pertamanya adalah menghargai waktu dengan mengikuti sholat, kan gitu ya. Sholat itu tepat waktu, itu satu. Yang kedua, saya berharap teman-teman mau meningkatkan rasa percaya dirinya. Saya melihat teman-teman ini sebenarnya sudah bagus-bagus, performanya juga sudah bagus, luar biasa. Kalau saya banding dengan berbagai tempat, kebetulan saya pernah tugas di berbagai tempat, teman-teman ini nggak kalah. Tetapi ada satu hal yang saya lihat itu tidak bisa muncul sesuatu yang baik tadi. Apa mungkin juga teman-teman merasa selalu jadi orang yang kecil, menjadi orang yang selalu diperintah, kalau salah nanti dimarahi, kan gitu ya. Akhirnya nggak berani berinisiatif, nggak berani, sehingga percaya dirinya itu nggak kelihatan. Padahal untuk lembaga yang besar itu orang-orangnya harus percaya diri. Apa ini fungsinya percaya diri? Percaya diri itu, nah kemarin Mas Tabani di tempat ini minggu yang lalu juga sudah memotivasi kita ya, biar the champion, kan gitu kan, biar the champion, kita ini juara. Itu kan maksudnya untuk memotivasi kita kan. Nah, memotivasi apa? Untuk merasa punya percaya diri gitu. Nah, apa fungsinya percaya diri? Kalau kita sudah punya percaya diri, kita itu berani Bapak Ibu menjadi manusia yang sesungguhnya. Manusia yang sesungguhnya itu apa? Berani berinisiatif, berani mengambil keputusan di kala-kala kita darurat, tidak ada perintah. Kalau menunggu perintah lama, kita ambil inisiatif dulu. Inisiatif itu pasti resikonya dua, salah atau tidak. Tapi sejelek-jeleknya, sesalah-salahnya inisiatif akan lebih baik berinisiatif daripada tidak sama sekali dalam kondisi tertentu. Nah, ini saya lihat teman-teman kadang-kadang serba takut untuk melakukan yang begini.
Contoh saya ambil, misalnya kemarin saya diskusi waktu wisuda saya dengan Mas Bani. Saya waktu datang di sini pertama saya lihat, mungkin parkiran mobil kan diletakkan di sini waktu wisuda ya, banyak mobil. Tapi saya lihat kenapa ya teman-teman yang mengatur parkiran kok nggak berinisiatif mulai dari awal kendaraan itu diparkirkan lagi. Akhirnya apa? Kelihatannya padat, tapi sebenarnya tidak padat sekali Bapak Ibu. Masih banyak ruang-ruang yang kosong. Kemudian di tengah-tengah wisuda, saya itu kan orang yang suka wisuda dan tidak bisa. Saya itu orang duduk tanpa kerjaan. Saya itu kalau upacara-upacara yang acara misalnya seperti wisuda, suruh duduk dengarkan orang saja itu, saya itu nggak teladan. Kemarin itu saya izin kan, ya di tengah-tengah wisuda kan saya izin. Itu kemana? Saya keliling, saya lihat tumpukan-tumpukan sampah itu, Pak Safi ya, itu bertumpuk-tumpuk, mulai dari yang ada di pinggir-pinggir jalan maupun yang sampai di asrama-asrama. Saya mikir, kenapa ya ini terjadi? Saya nanya satu dua orang, katanya, oh Pak, nanti Pak setelah wisuda dibersihkan. Tapi saya berpikir dari situ, kok nggak ada yang berinisiatif? Kalau ada tamu itu, indahnya itu, perlunya itu, kalau ada tamu itu, kita beri pemandangan yang kotor atau pemandangan yang indah ya. Nah, sebenarnya seharusnya kan pikir sendiri. Walaupun perintahnya misalnya nanti bersihkan setelah wisuda, tapi kalau kita punya inisiatif itu, kita gerakkan tim kita. Ayo kita bersihkan dulu sebelum tamu datang. Nanti kalau ada sampah lagi kita bersihkan. Berikutnya lagi. Ini bukan jam kerja Pak. Terus bagaimana? Kalau ada inisiatif datang kepada pimpinan, Pak ini bukan jam kerja tapi kelihatannya ada masalah gini Pak. Saya mau ngerahkan tim. Kira-kira ada solusinya enggak? Wah, kalau Bapak Ibu berani lapor begitu, insya Allah saya, Mas Bani, Bu Hani tidak akan membiarkan. Kan gitu Pak ya, kita ada pos lembur segala macam. Larangan lembur itu apabila ada orang yang ngarang-ngarang lembur, setiap hari lembur. Tapi kondisi begitu jenengan lembur, wah tak kasih double Pak. Justru itu inisiatif. Kenapa? Karena seperti kepala biro, kabar, urusannya kalau sudah gitu tuh urusannya substansi, nggak cover lagi lihat sampah kecuali biro AUPK yang agak diusil-usil tadi kan keliling saya lihat. Nah ini salah satu fungsinya kalau kita punya percaya diri, inisiatif kita muncul. Begitu juga di teman-teman Satpam. Beberapa waktu yang lalu saya membawa tamu dari pimpinan pusat CIMB Syariah. Nah, itu mau lewat jalan dekat jalan besar saja, itu jalan lapangan, dekat lapangan itu nggak bisa Pak. Padahal beberapa bulan yang lalu, beberapa minggu yang lalu itu sudah bisa membuat itu kosong. Kenapa ya? Kalau nggak ada yang keliling lagi, nggak ada yang cerewet lagi kok? Tidaklah. Maksud saya, setiap ada pola, setiap ada ide, ada model, kalau bagus teruskan. Kalau perlu ditingkatkan, tingkatkan lagi, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kalau sudah tidak ada yang kontrol, kembali semula. Karena UIN ini makin lama akan makin besar Bapak Ibu. Tidak mungkin hanya cukup dengan satu orang Pak Rektor yang mengatur semuanya sampai detail-detail, nggak cukup. Nggak cukup dengan wakil rektor yang akan mengurus detail sampai dan yang lainnya menunggu perintah saja, nggak akan bisa. Begitu juga menunggu kepala biro yang mengikut sampai teknik tadi juga nggak akan bisa. Kalau UIN makin besar, urusan yang ada di pimpinan-pimpinan juga akan tersita pada urusan-urusan yang strategis, sementara yang di tengah untuk menggerakkan itu teman-teman di pejabat administrasi atau kabar, kemudian JFT Madya itu yang di tengah menggerakkan, kemudian yang di tim pelaksana itu ada pejabat pengawas, Kasubat, atau juga JFT Muda bersama tim-tim yang jabatan pelaksana.
itu berinisiatif untuk mengelola bagaimana UIN ini bagus. Nanti kalau ada kurang kita tingkatkan, kalau ada salah kita evaluasi, tapi jangan takut salah dalam kehidupan. Orang yang maju adalah orang yang berani menghadapi kesalahan. Orang yang tidak berani salah, dia tidak akan punya kemajuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.